Inilah 10 insiden tak masuk akal yang dilakukan supporter sepak bola yang sangat menyita perhatian dunia. Fanatisme supporter sepak bola sering ditunjukkan di dalam stadion, namun kekecewaan sering hadir dari supporter dengan bentuk protes, salah satunya dengan melempar berbagai benda ke dalam lapangan. Tindakan ini memang tidak diperbolehkan dalam pertandingan sepak bola, namun kerap kali para supporter melempar barang-barang aneh sebagai bentuk protes kepada timnya atau tim lawan. Dan berikut tim MPB Sport merangkum 10 insiden tak masuk akal yang dilakukan supporter sepak bola yang sangat menyita perhatian dunia. Ketika kepala babi masuk lapangan di pertandingan El Clasico Real Madrid versus Barcelona. Ini adalah salah satu momen menarik dalam rivalitas Barcelona dengan Real Madrid. Soalnya saat itu Luis Figo baru saja pindah langsung dari Barcelona ke Real Madrid. Kepindahan tersebut jelas menyulut amarah para penggemar Barcelona yang menganggap Figo sebagai pengkhianat. Kala itu Figo akan mengambil tendangan penjuru. Publik Camp Nou yang marah melemparkan sejumlah barang ke arahnya, salah satunya adalah kepala babi. Momen ini terjadi pada tanggal 23 November 2002 atau 2 tahun setelah kepindahannya. Kenapa menunggu 2 tahun? Karena di tahun pertamanya, ia sengaja tak mengambil tendangan penjuru untuk mencegah terlalu dekat dengan supporter Barcelona yang emosi. Ketika kepala banteng dilempar ke lapangan. Ketika pertandingan Liga Jerman antara Dinamo Dresden melawan rivalnya RB Leipzig, terjadi sebuah bentrokan antara supporter. Kerusuhan ini membuat supporter Dinamo Dresden melempar kepala banteng dan koin sebagai bentuk hinaan. Atas insiden ini, manajemen Dinamo Dresden harus membayar denda sebesar 54.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar rupiah. Ikan busuk untuk Carl-Zeiss. Supporter Hansa Rostock membawa hadiah ketika mereka bertandang ke Carl-Zeiss Jena pada Oktober 2017. Mereka menyanyikan lagu yang liriknya kira-kira seperti ini. We broke something for you, fish, fish, fish. Setelah menyanyikan lagu tersebut, para supporter Rostock melemparkan bangkai ikan ke tribun supporter kandang. Kenapa ikan? Karena Rostock terletak di pesisir Laut Baltik dan ikan adalah produk utama Rostock. Carl-Zeiss Jena sendiri mengklaim kalau tidak ada supporter mereka yang terluka karena lemparan tersebut. Mereka juga yakin kalau apa yang dilakukan supporter Rostock tidak berniat untuk melukai siapapun. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya supporter Rostock melempar ikan mati. Pada tahun 2005 mereka juga melakukannya kepada supporter Hannover. Ketika bangkai kucing jadi ungkapan kekecewaan. Laga Carlton Athletic dan Luton Town berakhir tanpa gol. Hasil itu membuat fans kecewa. Seorang supporter Carlton Athletic melempar bangkai kucing yang sudah tinggal separuh badannya ke arah tribun lawan. Benda menjijikan itu juga hampir mengenai petugas keamanan. Ketika granat tangan dilempar ke lapangan sepak bola. Pada pertandingan Millwall melawan Brentford di Old Den pada tahun 1966, seorang supporter melempar granat ke arah kiper Brentford, Chick Brody. Lucunya, sang kiper bukan langsung lari, tapi malah memanggil hakim garis untuk mengeceknya. Setelah sadar yang dilihatnya adalah sebuah granat, hakim garis pun memerintahkan semua pemain untuk meninggalkan lapangan. Beruntung granat itu tidak meledak. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada pertandingan Divisi 1 Liga Siprus 21 Oktober 2012 antara Anorthosis Famagusta melawan AC Omonia Nicosia yang juga diwarnai dengan lemparan bom. Kali ini bom tersebut meledak dan melukai pemain Anorthosis dan harus mendapat perawatan medis. Trofi lemparan motor ala supporter Inter Milan. Musim 2000-2001 bukanlah musim yang menyenangkan buat Inter Milan. Mereka gagal main di Eropa usai kalah dari Helsingborg di Liga Champions dan Alpes di UEFA Cup. Di Liga, hasilnya juga tak memuaskan. Parma membantai mereka 6-1 dan di akhir musim hanya menempati peringkat kelima. Pada 6 Mei 2001, Atalanta bertandang ke San Siro. Keduanya harus menang karena memperebutkan tiket UEFA Cup.
Bukan pertandingannya yang menarik perhatian, tapi apa yang terjadi di tribun. Sebelum laga, supporter Inter Milan dan Atalanta terlibat keributan di luar stadion. Entah apa yang terjadi, tapi di akhir laga, sebuah motor terlihat di kurva Nord dan motor tersebut kemudian dilempar dari tribun atas. Motor tersebut merupakan milik supporter Atalanta yang ditinggalkan ketika polisi datang ke tempat keributan. Supporter Inter pun memasukkannya ke stadion dan menjadikannya sebagai trofi yang berhasil mereka rebut. Motor tersebut sempat dibakar dan ketika motor itu dilempar, untungnya sektor bagian bawah tak ada penonton. Karena kalau ada, bukan tidak mungkin akan ada korban luka karenanya. Polisi pun langsung mendekati motor tersebut sehingga tak berhasil dilemparkan ke lapangan. Ketika pintu mobil ikut memeriahkan Piala Dunia 2002, pertandingan Selandia Baru versus Chili di Auckland menjadi pemanasan Piala Dunia 2002 sempat geger karena ulah supporter. Seorang penonton tiba-tiba masuk ke lapangan dan membawa pintu mobil. Tak jelas mengapa dan untuk apa ia membawa pintu mobil masuk lapangan. Mungkin agak telat, tetapi ketika itu ansur stadion lewat pengeras suara memberi nasihat pada orang tersebut untuk jangan membawa bagian mobil Anda ke dalam stadion. Gerobak di pertandingan Copa Libertadores 2004. Pada pertandingan perempat final Copa Libertadores 2004 antara Amerika versus Sao Caetano memanas di menit-menit akhir. Laga berjalan panas, supporter Amerika tak terima timnya kalah. Supporter kedua tim pun terlibat bentrok dengan petugas keamanan setelah tercipta gol di menit 90 injury time. Sebuah kertas sorong lantas menjadi senjata. Penonton melemparnya melewati pagar pembatas ke arah petugas keamanan yang berdiri di pinggir lapangan. Tidak diketahui bagaimana kertas sorong tersebut berada di tribun penonton. Ketika Sex Toys mendarat di lapangan final Piala UEFA 2001, Gary McAllister mengenang tak mengenakan pada laga final Piala UEFA 2001 antara Liverpool versus Alves. Insiden yang dialaminya ialah adanya Sex Toys yang mendarat ke lapangan saat McAllister mengambil sepak pojok. Kejadian ini disampaikan mantan pemain Liverpool Gary McAllister kepada 442. Saya mencetak gol, ikut serta dalam kemenangan dan diberikan penghargaan Man of the Match oleh salah satu pahlawan saya, John Cruyff. Tetapi yang paling saya ingat tentang malam itu adalah Sex Toys besar yang mendarat di lapangan. Ketika itu saya melakukan tendangan sudut di babak kedua. Robbie Fowler melakukan pemanasan di sebelah saya di depan pendukung kami dan tiba-tiba ada bunyi barang jatuh dilempar. Robbie dan saya sama-sama memandanginya dan saya berkata, "Apa itu?" "Ya Gary, itu adalah sebuah sex toys." Sayangnya insiden pelemparan mainan seks itu tidak berhasil ditangkap kamera sebagai bukti. Ketika seledri Chelsea masuk di partai semifinal FA Cup 2002, tidak semua orang suka seledri termasuk Chelsea. Klub yang berbasis di London tersebut melarang seledri hadir di stadionnya. Itu terjadi ketika di tahun 1980-an supporter kerap melempar lawan dengan seledri. Banyak orang yang tak suka karenanya. Sejumlah insiden pun dilaporkan ke pihak berwajib, termasuk di semifinal FA Cup 2002 ketika menghadapi Fulham. 5 supporter Chelsea ditahan di persidangan. Mereka dilepaskan karena beralasan kalau melempar seledri adalah bagian dari tradisi. Pada tahun 2007, Chelsea resmi melarang seledri di Stamford Bridge. Dalam pernyataan di website resmi tertulis, melempar apapun di pertandingan sepak bola termasuk seledri adalah tindakan pidana yang mana Anda bisa ditahan dan berakhir menjadi catatan kriminal. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, MotoV Black Indonesia.